Halo semuanya, salam biliar tanpa judi. Ketemu lagi di channel saya, Coach Sandy. Kemarin saya sempat review proses pembangunan sentral biliar cabang kedua di Celentang, di Palembang. Sekarang kita akan melihat update perkembangan sentral biliar. Seperti kalian lihat tuh, sentral biliar pelopor nomor 1 biliar tanpa judi di Indonesia. Karena kita berangkatnya memang benar-benar membuat biliar ini lebih ke arah yang positif. Gimana keseruan proses pembangunan sentral biliar? Ikutin. Ini kita udah di dalam. Lantainya menggunakan karpet tile. Di sini sekalian saya akan mereview meja sinju. Kenapa kalian harus menggunakan meja sinju? Sekalian saya akan bahas di video ini. Nah, ini perkiraannya mungkin sekitar 2 minggu lagi beroperasi. Di sentral biliar cabang kedua kita akan menggunakan 22 meja sinju. Yang cabang pertama itu sekarang 35. Mungkin akan ditambah menjadi 50 meja dan akan menjadi rumah biliar terbesar di Sumatera. Berarti kalau di total sentral 1, sentral 2 total mejanya ada sekitar 72. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan review dulu deh meja sinju. Kenapa meja ini sangat fenomenal di Indonesia? Karena sudah dalam 2 tahun ini sinju sudah berhasil menyebarkan sekitar 3.000 unit di seluruh Indonesia untuk pengusaha-pengusaha biliar. Dan istilahnya bisa dibilang kalian mau buka bisnis ya sinju ya. Jadi apa sih jargonnya, mau bisnis biliar sinju, gitu aja sih. Dimulai dari rangka, kebetulan lagi proses perakitan mejanya. Dimulai dari rangka. Ini saya pastikan sudah di-upgrade dari seri sebelumnya. Kemarin seri sebelumnya terus terang rangkanya sedikit lebih nggak sebesar ini rangkanya kemarin ya. Kemudian sinju memiliki ini namanya slate leveling system. Artinya kalian cukup mengatur ketinggian batunya cuma dari baut dari sini, nggak usah pakai apa itu namanya ganjelan ya. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sound. Ganjelan di sini leveling sistemnya hampir setiap posisi ada. Jadi kalau kalian menaruh batunya 1, 2, 3, setiap posisi batunya memiliki leveling system, lebih gampang nih. Nah, ini bisa diputar, rangkanya lebih tebal. Untuk batu ya, batu ada di situ. Kita lihat dulu batunya. Kita review batu. Ini batunya batu hitam, kalau istilahnya namanya slate ya, bukan marmer. Dia sepertinya batu alam. Kita ukur ketebalan batunya. Ini sekitar 2,5 cm. Nah, untuk batu ini sudah dilapisi kayu juga, jadi nggak takut batunya ya, membuat batunya lebih kuat ya. Kemudian dari rangka-rangkanya ini kita langsung ukur. Mungkin ini konten pertama di Indonesia mengukur rangka meja. Pokoknya spesial buat kalian. Untuk pemesanannya bisa nanti ke Instagram ya, di Instagram ataupun langsung ke Karabau, silakan. Mau lewat saya nggak apa-apa, karena kita udah ada kerjasama sama meja sinju. Untuk rangka ketebalan rangkanya ini 5 cm, berarti ini 5 cm ya, tebal ya. Kemudian ya rangkanya lebih tebal dari yang meja sebelumnya nih. Nah, ini juga ada istilahnya apa sih, ini cowoknya ya. Lebih gampang untuk merakit mejanya. Untuk ini kaki ini besi ini bahannya dari aluminium ya. Nah, ininya juga papan terus dilapisi sama aluminium. Ini baut-bautnya juga banyak. Kenapa kalian harus buka usaha meja sinju? Kenapa tuh? Tapi sebenarnya meja itu banyak sih yang bagus. Kenapa beli meja sinju? Ini lebih ke transaksinya. Kita biasanya memberikan fasilitas pertama, edukasi gratis, konsultasi gratis, terutama konsep-konsep yang kita bangun dari awal, yang kita miliki. Kita nggak akan sungkan untuk membagikannya secara gratis. Tapi ya beli meja sinju. Jangan lupa
Untuk hook, mana hook Yan? Hook. Tukangnya kita datangkan langsung dari luar galaksi, dari Padang. Kenapa dipanggil dari Padang? Kenalan dulu tukangnya sekalian. Halo, nama saya Rian. Jangan nangis. Rian dari Padang. Saya di sini sebagai teknisi meja biliar Sentra Palembang. Jangan gugup. Saya lulusan merakit meja dari Saya siapa? lulusan dari Abastor. Abastor TPLG. Jadi canggih ya. Banyak yang bilang saya ini sok-sok ngelatih, main nggak bisa. Saya nggak bisa pasang meja, tapi bisa ngajarin Rian pasang meja sampai sekarang. Sudah ke Pekanbaru, Jambi belum, mau apa? Muarbungu ya. Itu. Nah, Prabu ini Muli juga. bahannya apa? Stainless. Aluminium. Bukan. Oh, Si. stainless. Ya, stainless. Bukan babet. Bukan. Tahu bahan babet? Tahu. Ini lebih kuat dari babet. Lebih kuat dari babet. Jamin. Jamin. Salaman. Ini bahannya stainless ya, bukan bahan babet. Jadi cocok dipakai untuk jangka panjang. Mau bisnis biliar mejanya apa? Meja Shinju. Jangan lupa koentra bonus. Nah terus, Oke. nah sekalian ngobrol sama Rian ini. Dia dulu sempat lama ikut saya, nggak terlalu lama, 3-4 bulan ya. Iya, kira-kira gitu lah. Kita membina Rafa, kemudian sama bapaknya kita bina juga. Kalau kita hidup itu jangan jadi mental pengemis. Jangan jadi mental pengemis. Kita jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama siapapun. Kalau skill kita mumpuni, prestasi kita ada, otomatis orang itu akan butuh kita. Oke? Siap kok. Nah untuk pasang meja bisa ke seluruh Indonesia. Insya Allah bisa. Hubunginya kemana? Bisa lah ke IG. Lewat IG? Iya, IG. IG-nya yang mana? Yang Rian bisa juga, yang Rafa bisa juga. Oh, Soalnya IG-nya aku pegang keduanya. Aktif semua? Aktif semua. Oke. Nah sekalian tanya teknisinya nih, kalau ketinggian meja itu biasanya berapa senti sih biar standar? Kalau standarnya itu di tinggi 82. Tinggi 82 meter? Ya, 80 cm. Oh kirain 82 meter. Enggak. Jauh balik gitu. Balik gitu. Kalau untuk jarak antar meja biasanya? 2 meter lah Bang. 2 meter? Ya. 1,5 bisa? Bisa, tapi agak ada. Oh, kalau nego dikit 1,7 bisa? Bisa. 1,7 bisa. Kalau jarak lampu ke meja? Lampu ke meja itu palingan 1,60 meter. 1,60 meter. Ya dari atas meja. Iya, dari atas meja ke Ya, situ? ke lampu. Oke. Ada perbedaan nggak dari meja Shinju ini dengan meja sebelumnya? Ada. Apa? Sasisnya. Bener kan? Jadi ada perubahan. Ya, lebih kokoh yang ini. Ya berarti memang benar-benar bagus. Shinju ini peduli dengan kemajuan biliar Indonesia, peduli dengan ya istilahnya tren-tren biliar, dia selalu bertransformasi. Nah, jadi dulu sasisnya sedikit lebih kecil, Iya. sekarang lebih tebal. Lebih tebal. Kenapa harus beli meja Shinju? Ya, karena dia bagus untuk kualitasnya bagus, Bang. Terus kalau kualitas kan banyak yang bagus. Ya, karena meja Shinju ini udah termasuk banyak lah. Oh, jadi kalau mau jualan nggak susah lagi? Nggak bisa lagi. Oke. Di sini dipasang berapa meja rencana? 20. 22. Enggak 22. Oh, 20. nggak jadi 22? Yang 2 lagi di center pertama. Oke, saya aja nggak tahu ini. Oh, di sini 20? 20. Oke. Selamat bekerja, sukses selalu, salam biliar. Salam biliar tanpa judi. Harga ini dia mengikuti harga dolar ya. Kalau kursnya 15.000 tinggal dikalikan aja untuk harganya. Untuk meja Shinju ini dolarnya 2.500. Jadi kalian hitung berapa kurs pada saat kalian transaksi gitu. Nah, dari meja Shinju ini yang saya suka, dia mendapatkan lampu LED. Itu kalau kita beli satuannya 3,5 juta, tapi untuk di meja Shinju dia sudah include, sudah dapat ke meja. Kemudian bolanya sudah dapat, yang pasti levelnya sudah premium. Antara bola Aramid sama Dynasphere. Aramid dari Belgia ya. Kalau kalian beli itu antara 5 sampai 6 juta. Laken sudah pasti impor, stick sudah pasti impor, stick bantu, terus Magic Rack. Semuanya dapat, kecuali tukang susunya belum dapat. Tinggal kalian rekrut aja pegawai tukang susunya ya. Pokoknya kalian beli meja Shinju hanya $2.500, sudah include semuanya dan siap main. Tinggal tambah biaya ongkos kirim. Biasanya kalau kalian buka usaha itu ongkos kirim bisa lebih murah, kalau satuan lebih mahal.
karena dia hitung per kubikasi, tapi kalau udah banyak kan kita bisa sewa truk atau ekspedisi lain bisa lebih murah ya. Ini konsepnya mirip sentral cabang pertama di Nazca, sudah pasti hitam. Apakah boleh berjudi? Boleh, tapi diusir dengan tidak hormat ya. Wah, udah kayak pendidikan ini bahasanya. Pokoknya biliar tanpa judi semuanya ya. Ngapa lagi ngandar ini ya gue. Sekarang kita ganggu nih dulu nih pengelolanya Sentral Biliar. Eki. Oh, lagi ngapu Iki? Lagi catat pembukuan, Kak. Oke, catat pembukuan. Iya. Lanjut Ki, gimana progres Sentral Biliar Palembang? Progresnya sekarang udah 80% lebih. Kita lagi nyusun meja biliarnya. Habis itu kita tinggal finishing perapian sama isi-isi dalamnya. Oke, isi dalam. Untuk pegawai sudah lengkap? Untuk pegawai udah di training di cabang Nazca. Oh, kapan itu? Udah 1 bulan lebih, kurang lebih persiapannya udah di training. Di trainingnya semi militer? Enggak? Enggak dong. Enggak. Kemarin Eki ikut ya, apa ada konten sebelumnya Eki ada. Sudah nonton kemarin? Sudah dong. Wah, kalau belum nonton nak dihapus ini Ki. Rencananya Ki buka jam berapa di sini Ki? Kita operasionalnya sama kayak cabang pertama di Nazca, jam 10 sampai jam 2 pagi. Untuk hari Jumat kita start dari jam 1 habis sholat Jumat sampai jam 2 pagi. Oke. Berarti ini perkiraan openingnya belum tahu? Perkiraan opening itu minggu ke-1 atau ke-2 Desember kayaknya. Oh, sekitar tanggal 7 ya? Iya. Atau pertengahan? Iya. Oke. Mau diundang artis siapa Ki ke sini Ki? Yeah. Kalau itu kita serahin sama owner dan pengelola yang di Nazca juga nanti. Mantap. Oke. Apalagi ya, pokoknya kita selalu komitmen mensupport atlet, kemudian komitmen membuat biliar positif untuk Indonesia. Dan terus terang buat wong Palembang kita harus bangga karena barometer biliar tanpa judi itu letaknya di Palembang, Sentra Biliar Palembang. Oke, mungkin itu baik. Ada sampai-sampai untuk keluarga mungkin sebelum dieliminasi. Buat calon customer aja. Oke. Buat calon customer Sentra Biliar pokoknya kita akan beri yang terbaik lah buat kalian. Kalau ada komplain silakan komplain, kita pasti benahi. Mantap. Oke. Mungkin itu saja semuanya. Mohon doa restu. Siapa tahu tahun depan akan ada cabang kedua, ketiga, keempat, kelima. Selama tren biliar naik terus. Amin. Doain saya sehat biar saya akan membawa tren ini stabil. Oke, salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi.